Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku tercinta, sahabat seiman dimanapun kita berada, mari kita saling mengingatkan untuk banyak berselawat, karena dengan berselawat kita akan diberi ketenangan, dimudahkan segala hajat, dimudahkan rezeki kita. Nanti kita akan melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan bersama beliau karena syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sahabatku tercinta, dimanapun kita berada, dalam kesempatan ini saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian itu dari satu orang laki-laki dan satu orang wanita. Dan aku ciptakan, kata Allah SWT, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bertebaran di seluruh dunia ini melalui perkembangbiakan. Untuk itu, janganlah kalian menganggap lebih utama daripada yang lain, membangga-banggakan diri, akan tetapi kalian saling mengenallah, saling mengambil manfaat satu sama lain. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian semua itu yang bertakwa di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengetahui, maha teliti terhadap perilaku dan amalan kita selama di dunia. Itu artinya dari Al-Quran yang ada terjemahan dan pemahaman dari beberapa ahli tafsir menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan kita ini dari satu laki-laki dan satu perempuan, yakni Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Itulah asal mula kita, kakek kita dan nenek kita. Sesungguhnya kita ini bersatu keluarga. Mari kita hindarkan merasa lebih mulia, lebih utama daripada yang lain. Jangan karena nasab kita membangga-banggakan diri, kita membusungkan dada, kita menganggap remeh orang lain, mengecilkan orang lain. Kita ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang tinggi, ada yang kecil. Itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memaksakan diri. Kita harus menjadi orang yang tinggi misalnya. Kita harus hidung mancung, tidak bisa. Kita harus berubah begini-begini. Ya, tidak bisa memaksakan diri. Semua Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur. Dan kita diciptakan dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku melalui perkembangbiakan tentu yang telah direncanakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalani. Dan manfaat apa yang perlu kita ambil dari perbedaan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan lita'arufu, agar kalian itu saling mengenal satu sama lain, saling membutuhkan, saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kita hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku, hidup
bertetangga, hidup bermasyarakat, tentu kita saling membutuhkan. Makanya kita ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berilmu, ada yang belum berilmu, ya katakanlah bodoh, terlalu angkuh kita kalau mengatakan bodoh. Ada yang sudah berilmu, ada yang belum. Ada yang pintar, ada yang lamban dalam menangkap. Semua itu eh, siklus perjalanan dunia. Kalaulah semua orang kaya misalnya, tentu tidak ada akan berjalan dunia ini. Siapa yang akan memfasilitasi orang kaya? Jalan misalnya, rumah. Kalau semua orang kaya, siapa mau akan membangun rumah kita? Ya kan? Jadi intinya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda-beda, tapi kita tetap sama, yakni dari satu kakek dan satu nenek. Kita tidak boleh membusungkan dada, membanggakan diri. Dan ingatlah bahwa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha teliti terhadap perilaku kita. Sejauh mana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan kepada kita semua. Semua itu akan ditanya. Umur kita dikemanakan, raga kita dikemanakan, sehat kita diapakan, ilmu kita diamalkan atau tidak, rezeki kita dari mana dapat, dihabiskan kemana, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lihat luakum asanu amalah. Sesungguhnya kita ini akan diuji siapa yang terbaik amalnya, siapa yang niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita uh, merenung, berpikir sejenak bahwa kita ini pada dasarnya satu keluarga. Kita tidak boleh saling membenci, saling membelakangi, saling bermusuhan, saling mendiamkan diri, saling mencari kesalahan. Tidak ada permusuhan di antara kita. Manakala kita bermusuhan, yang mengawali permusuhan itu adalah kafir dari ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui ayat ini mengingatkan kita bahwa kita ini hendaknya berlaku baik, baik dari lisan, perilaku, bersikap terhadap sesama. Maka Rasulullah SAW mengatakan lebih baik diam. Kalau tidak baik, tidak berbicara. Muliakan tamu, hormati tetangga. Manakala kita sudah bersikap tidak bicara kecuali yang baik-baik, menghormati tetangga dan memuliakan tamu, mudah-mudahan hidup kita penuh dengan kedamaian. Dan ingat kita bahwa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya ketakwaan yang menentukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.